Baru-baru ini ramai pemberitaan tentang sepeda motor Honda yang rangkanya patah. Dari kasus-kasus ini, dugaan yang muncul adalah bahwa motor yang patah di tengah ini terjadi pada motor Honda yang menggunakan rangka ESAV. Nah, di video ini kami akan melakukan analisis secara lengkap dari sisi engineering dan simulasi fisika terkait dengan hal ini. Untuk melakukannya, kami membongkar sebuah motor Honda Beat baru. Kami melakukan reverse engineering, melakukan pemodelan, serta analisis secara langsung untuk menemukan penyebab sebenarnya kenapa rangka ini patah. Di sini kami akan membahasnya secara objektif tanpa ada kepentingan apapun kecuali sebagai bentuk edukasi sekaligus usaha untuk mencari solusi dari problem ini. Silakan nanti teman-teman silahkan menambahi di kolom komentar dan harapannya ini nanti bisa menjadi masukan bagi pihak produsen sepeda motor di Indonesia. Untuk memulai pembahasan, kita ulas sedikit terlebih dahulu terkait dengan rangka ESAV. ESAV atau Enhanced Smart Architecture Frame adalah sebuah teknologi rangka sepeda motor dari Honda yang memiliki bobot ringan tapi tetap kokoh. Rangka ini dibuat dengan menggunakan plat baja yang kemudian dibentuk lalu disatukan dan dilas dengan laser welding, di mana bentuknya telah didesain agar bisa lebih kuat. Ini adalah bentuk pengembangan dari sistem rangka sebelumnya, di mana untuk rangka sebelumnya menggunakan bahan berbentuk pipa-pipa tubular atau hollow yang ditekuk-tekuk menjadi frame. Jika dibandingkan dengan sistem rangka yang lama, rangka ESAV diklaim memiliki beberapa kelebihan, seperti bobot yang lebih ringan sehingga membuat berat keseluruhan sepeda motor jadi lebih ringan dan bisa menghemat bahan bakar. Dan hal ini pun dapat membantu dari sisi handling sehingga jadi lebih nyaman dan lincah ketika dikendalikan. Rangka ESAV ini pertama kali digunakan pada Honda Genio tahun 2019 dan kemudian digunakan pada Honda Beat, Scoopy, dan Vario 160 untuk produksi sejak tahun 2020. Tapi pertanyaannya, kenapa rangka ESAV ini bermasalah? Termasuk yang ramai di internet, diduga rangkanya ringkih, platnya terlalu tipis, mudah keropos, kayak kerupuk, dan bisa patah. Seburuk itukah? Kita akan mencari apa penyebab sebenarnya. Untuk mengetahui penyebab sebenarnya kenapa rangka ESAV ini patah, kami memulai dengan melakukan simulasi VA, Finite Element Analysis pada rangka ESAV ini. Finite Element Analysis sendiri adalah sebuah metode analisis untuk mensimulasikan respon suatu benda ketika dikenai beban gaya tertentu. Di mana dengan analisis ini nantinya kita dapat tahu pola persebaran gaya pada rangka ini serta batas kekuatannya seperti apa. Untuk sedikit konteks, Ditech Engineering sendiri adalah sebuah perusahaan riset yang telah berdiri sejak tahun 2009 dan salah satu ekspertis kami adalah di bidang desain engineering dan simulasi VA. Salah satu portofolio menarik, di tahun 2013 kami berhasil menjuarai kompetisi internasional untuk meredesain jet engine bracket untuk mesin jet pesawat dari General Electric. Dan di sini kami berhasil memotong beban hingga 84% dengan tetap mempertahankan kekuatan dari bracket original, di mana komponen ini dipakai untuk menggantung mesin jet pesawat jenis GEnx dengan berat 5,8 ton. Selain itu, kami juga pernah mendesain rangka untuk replika mobil legendaris Ford GT40 dengan tambahan engine hingga 2 kali lipat lebih yang diproduksi di Victoria, Australia. Dan proyek-proyek tersebut tentu membutuhkan analisis VA yang sangat intensif. Oke, agar analisis ESAV ini nanti jadi lebih akurat, di sini kami harus membuat model 3D CAD dari rangka ESAV ini dengan seakurat mungkin. Dan oleh karena itu, di sini kami membongkar sebuah motor Honda Beat
Ini motor baru STNK 2023, kilometernya di sini baru 0,2. Sebentar. Ternyata apa yang diisukan di internet memang benar. Ini motor baru, STNK-nya aja belum keluar, dan di dalam rangkanya ternyata banyak bercak-bercak kuning oranye pada frame ini. Di bagian sini, di bagian sambungan ini, di sini, dan banyak lagi lainnya. Nanti kita akan kembali bahas tentang hasil pengamatan fisik ini. Tapi sekarang kita fokus pada simulasi fisika untuk rangka ini. Kita selesaikan dulu untuk melakukan pengukuran dan melakukan modeling dari frame ini. Oke, untuk model rangkanya di sini sudah selesai dimodeling oleh tim. Disclaimer, tentu saja di sini modelnya nggak 100% sama dengan benda aslinya. Dan memang nggak mungkin kalau untuk 100% sama. Tapi setidaknya di sini kami sudah mencoba untuk membuat model ini seakurat mungkin biar bisa mewakili kondisi yang ada di dunia nyata. Yang harapannya dari sini nanti kita bisa mengetahui pola umum dari persebaran gaya yang terjadi pada rangka ini. Secara sekilas ketika ada berita-berita yang ramai seperti sekarang ini, pasti banyak yang bilang bahwa ini adalah sebuah frame yang jelek, platnya ketipisan, ringkih, kayak kerupuk dan lain sebagainya, karena memang sangat mudah untuk melakukan asumsi seperti itu. Bahkan di tim kami sendiri pun beberapa juga ada yang berpendapat bahwa ini adalah sebuah desain rangka yang kurang optimal. Tapi semua ini mulai berubah ketika kami melakukan simulasi VA dan mendapatkan hasil yang mengejutkan. Di sini kami mensimulasikan kondisi statik dengan beban total 150 kg di bagian jok motor dan 50 kg di bagian ruang depan. Dan didapatkan hasil persebaran tekanan sebagai berikut. Ini hasil yang jujur di luar prediksi kami, dan tim kami pun bahkan harus berulang kali memverifikasi analisis VA ini. Bener nggak sih ini? Semingguan kami berdiskusi tentang hal ini. Termasuk juga kami diskusi dengan rekan kami yang ada di Prodi Teknik Mesin UNS. Nah, ternyata terlepas dari banyaknya komentar miring tentang rangka ini, kami harus mengakui bahwa ini adalah sebuah konsep desain rangka yang sangat cerdas. Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa titik kritis pada rangka ini ada pada titik sambungan di sini. Yang parahnya justru berupa sambungan las alih-alih sebuah struktur langsungan yang kuat. Tapi dari simulasi ini kami baru sadar bahwa ini adalah sebuah desain yang sangat bagus. Ternyata titik dengan tekanan yang paling tinggi ada di bagian ini. Dan memang ini adalah bagian yang sangat krusial. Kita sebut saja ini sebagai control zone. Sebagaimana crumple zone pada mobil yang didesain untuk menyerap energi kinetik ketika terjadi benturan, control zone ini adalah bagian yang mengatur bagaimana tekanan pada frame ini diteruskan. Dan control zone ini didesain untuk mengatur agar tekanan yang diterima oleh rangka hanya akan terisolasi di area ini. Sehingga tekanan di bagian lain, termasuk di bagian sambungan ini, dapat berkurang nilainya. Bahkan jika kita lihat di bagian sambungan ini, bisa kita lihat tidak ada tekanan yang signifikan di sini. Hanya dengan menggunakan plat berukuran kurang dari 1,5 mm, di sini engineer Honda berhasil untuk memangkas beban dengan tetap mempertahankan kekuatan. Di mana plat baja ini dibentuk dengan lebar yang berbeda-beda di berbagai titik untuk meminimalisir tekanan sesuai dengan gaya yang diterima di titik itu. Dari simulasi ini, nilai maksimal dari tekanan yang diterima adalah 136,7 MPa.
Dimana untuk bahan yang digunakan sendiri kami tidak tahu pastinya, tapi kemungkinan pasti memiliki yield strength di atas 200 atau bahkan 300 MPa. Dimana jika kita lihat pun pada persebaran tekanannya, sebagian besar struktur ini berada di bawah tekanan 30 MPa. Jadi ini desain yang bagus. Sebenarnya masih bisa ditingkatkan untuk jadi lebih bagus lagi, tapi ini pun udah sangat cukup. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau memang ini adalah sebuah struktur rangka yang bagus, kenapa rangka ESAF ini bermasalah? Kenapa rangka ESAF ini patah? Jika kita perhatikan dari berita-berita, kita bisa melihat bahwa titik patahan yang terjadi adalah di bagian sambungan ini. Tapi seperti kita lihat di hasil simulasi, padahal tekanan terbesar ada di bagian ini. Artinya, patahnya rangka ini tidak berhubungan secara langsung dengan kekuatan rangka ini. Ada suatu hal eksternal yang membuat desain rangka yang sangat pintar ini semuanya menjadi sia-sia, nggak ada gunanya lagi. Satu hal penting yang perlu kita perhatikan, sekuat apapun suatu produk ataupun suatu material, ketika dia sudah mengalami proses pelapukan, proses korosi, dan lain sebagainya, maka sifat dari material tersebut akan berubah. Kayu yang keras ketika sudah mengalami pelapukan, maka dia akan lunak. Besi yang kuat ketika dia sudah berkarat, sudah keropos, maka kekuatannya akan hilang dan dia bisa patah dengan mudah. Dan inilah juga yang terjadi pada rangka ini. Nah, mau sebagus apapun desain dari rangka ini, mau seefisien apapun distribusi tekanannya, kalau misalkan materialnya ini sudah berkarat, sudah keropos, maka semuanya akan sia-sia. Nggak ada gunanya desain sebagus ini, pasti nanti dia akan tetap patah. Dan jika kita lihat problemnya dari yang beredar di internet, kondisi rangka yang patah ini memang berkaitan dengan karat dan keropos ini. Kemudian yang jadi pertanyaan, dari manakah karat ini muncul pada rangka ESAF dan munculnya pun dengan sangat masif? Setidaknya ada 3 penyebab, yang 3 penyebab ini tiga-tiganya saling berkaitan. Pertama yaitu terkait dengan pengelasan. Kedua yaitu terkait dengan lapisan cat. Dan yang ketiga adalah genangan air. Kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan pengelasan. Kalau kita perhatikan dengan seksama, pada titik-titik pengelasan yang ada pada rangka ini, maka terlihat dengan jelas bahwa ada bercak-bercak berwarna keorenan di sini. Setidaknya pada motor yang kami bongkar ini ada kejadian seperti itu. Pertanyaannya, ini apa? Singkatnya, ini adalah hasil sisa pengelasan yang tidak dibersihkan. Dalam proses pengelasan dengan MEG, metal inert gas, memang ada kemungkinan terbentuknya lapisan silicon island atau silikat yang merupakan reaksi antara bahan silikon di welding rod yang bereaksi dengan besi, oksigen ditambah panas hasil pengelasan. Teman-teman yang punya pengalaman lebih di bidang welding mungkin nanti bisa menambahkan, tapi singkatnya harusnya silikat atau silicon island ini harusnya dikurangi dan kalau bisa justru dibersihkan, karena ini nanti akan menjadi problem pada proses pengecatan. Silicon island sendiri bersifat isolator, tidak bisa menghantarkan listrik, yang akibatnya dalam proses pengecatan, apalagi pengecatan dengan bantuan muatan listrik, lapisan cat ini tidak bisa menempel dengan sempurna. Dan kalaupun menempel, tidak butuh waktu yang lama untuk cat ini akan mengelupas. Dan akibatnya lapisan ini akan membuka jalan untuk mulainya karat pada rangka ini. Kemudian yang kedua terkait dengan lapisan cat. Selain lapisan cat yang tidak bisa menempel sempurna pada titik-titik silikat ini, kami juga menemukan bahwa ternyata bagian dalam dari rangka ini ternyata nggak ada lapisan catnya, yang akibatnya mungkin dari luar ini rangkanya baik-baik saja, tapi di dalam proses pengkaratan sudah terjadi. Dari beberapa video yang ada di YouTube itu juga udah ada yang mencoba ngecek bagian dalam dari rangka ini, dan ternyata memang
bagian dalamnya sudah mulai berkarat, walaupun bagian luarnya masih bersih seperti ini. Kemudian terkait proses pengelasan dan juga lapisan cat, masih ada satu penyebab lagi yang mengakibatkan proses perkaratan menjadi semakin masif, yaitu terkait dengan genangan air. Dan di sini seenggaknya ada dua sumber untuk genangan airnya. Nah, ketika ada air yang masuk ke dalam rangka ini, maka harusnya diharapkan agar air tersebut bisa keluar dengan mudah. Dan sebenarnya memang di dalam rangka ini udah ada lubangnya di bagian bawah sini. Tapi masalahnya lubang ini posisinya tidak berada di titik paling bawah. Yang akibatnya air sih memang bisa keluar ya, tapi tetap masih ada air yang akan tertahan di dalam rangka ini. Kemudian ini diperparah dengan sumber genangan air yang berada di luar rangka, yaitu yang berasal dari bagian tutup bawah dari motor ini. Nah, ketika ada hujan atau misal ada banjir, kemudian dari roda airnya masuk ke dalam, kemudian turun ke bagian bawah cover ini, maka harapannya adalah airnya bisa keluar dengan mudah dari cover ini. Dan memang sebenarnya di bagian cover ini sudah ada lubangnya. Masalahnya lubangnya sangatlah kecil. Kalau misalkan yang masuk ini air bersih, air biasa, maka mungkin nggak ada masalah. Tapi yang jadi problem, kalau yang masuk ini air kotor, ada pasirnya, ada debunya, maka lubang-lubang yang ada di cover bawah ini dengan mudah akan tersumbat. Dan kalau tersumbat, maka akan ada genangan air di bawah sini. Ketiga hal tersebutlah, yaitu mulai dari pengelasan, lapisan cat, dan juga genangan air yang bersama-sama mengakibatkan proses pengkaratan menjadi sangat masif pada rangka ini dari analisis kami di sini. Dan ini pun menyambung pada berita-berita dan info yang ramai di sosial media, karena memang banyak motor yang bagian bawah dari rangkanya ternyata sudah berkarat dan keropos. Ini berkaitan dengan genangan air yang ada di bawah sini. Kemudian sebenarnya masih ada satu hal lagi. Ini bukan faktor utama tapi juga berkaitan, yaitu terkait dengan ketebalan dari plat yang digunakan pada rangka ini. Rangka ESAF ini dibuat dengan menggunakan plat dengan ketebalan di bawah 1,5 mm dari pengukuran yang kami lakukan. Sebenarnya nggak ada masalah dengan ketebalan segitu kalau terkait dengan kekuatan, karena secara analisis simulasi dan lain sebagainya ini memang sudah kuat, sudah kokoh. Tapi yang jadi problem adalah karena rangka ini mengalami proses pengkaratan, maka karena platnya tipis, maka dia akan lebih cepat untuk habisnya. Andai kata ketebalan dari platnya ini dinaikkan, maka kalaupun sama-sama mengalami pengkaratan, seenggaknya waktu pengkaratan sampai habisnya akan lebih lama. Jadi ketebalan plat di sini berkaitan dengan durability dari rangka. Baik, dengan semua analisis ini, lalu apakah solusinya? Solusi realnya tentu saja ini kembali lagi ke pihak produsen motor, ke pihak AHM. Tapi kalau boleh kami memberi saran, maka sebenarnya di sini problemnya sudah jelas. Perbaikan yang bisa dilakukan pertama meliputi recoating bibit-bibit karat yang sudah ada pada rangka motor. Kemudian yang kedua, perbaikan pada sistem pembuangan air, baik itu yang ada di dalam rangka motornya atau yang di luar di bagian cover bawah dari motor itu sendiri. Dan perbaikan ini tentu saja adalah sebuah langkah yang sangat penting karena ini lagi-lagi berkaitan dengan keselamatan dari para pengguna motor tersebut. Dan di luar itu, kalau dari tim kami ya, yang agak menyayangkan adalah desain rangka sebagus ini, seefisien ini, semuanya menjadi sia-sia karena dari sisi produksinya ternyata kurang bagus. Jadi harapannya di sini pihak AHM untuk kasus ini tolong untuk dengarkan keluhan dari para pengguna motor. Jika teman-teman ada yang ingin memberi tambahan atau mungkin mengoreksi analisis kami, silahkan tulis saja di kolom komentar. Semoga video pembahasan analisis kami ini bisa bermanfaat. Terima kasih.